Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik Hidayat, mahasiswa ahli jalur Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan K3. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja. Namun, kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja yang signifikan. Pekerja di perkebunan menghadapi paparan panas ekstrim, beban kerja fisik berat, dan tuntutan produktivitas tinggi. Sementara itu, kerja pesisir dan nelayan berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko keselamatan tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di kedua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon fisik dan psikologis yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan pekerja. Kondisi ini bukan sekedar perasaan tertekan sesaat, melainkan reaksi kompleks yang melibatkan sistem hormonal, saraf, dan perilaku individu. Dampak utama stres kerja meliputi penurunan produktivitas dan kualitas kerja, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, masalah kesehatan fisik, termasuk penyakit kardiovaskular, peningkatan absensi dan turnover karyawan. Ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu berbagai perubahan fisik. Dalam jangka pendek, respon ini membantu individu menghadapi tantangan. Namun, paparan stres berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Yang berikutnya yaitu jenis stres kerja. Jenis stres kerja yaitu ada stres akut, reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contoh, deadline yang mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Karakteristik berlangsung dalam waktu singkat, gejala fisik itu jantung berdebar serta berkeringat, dapat diatasi dengan coping segera. Jenis stres berikutnya yaitu burnout atau kelelahan kronis. Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres kerja yang tidak tertangani. Gejala utama itu kehilangan motivasi dan energi secara total, sikap sinis terhadap pekerjaan, penurunan prestasi kerja drastis, prestasi tidak berdaya, dan putus asa. Risiko tinggi yaitu bekerja dengan beban berlebih dan dukungan sosial rendah. Kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu dan relaksasi. Sementara burnout membutuhkan intervensi komprehensif, termasuk restrukturisasi beban kerja dan dukungan profesional. Selanjutnya yaitu paparan panas dan berat beban memicu stres. Pekerja perkebunan menghadapi kondisi kerja ekstrim dengan suhu yang tinggi, kelembaban, dan beban fisik yang menuntut. Kombinasi faktor ini menciptakan risiko stres panas dan kelelahan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Faktor penyebab stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir dipicu oleh kombinasi kompleks faktor lingkungan, organisasi, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam
sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Peneliti menunjukkan bahwa pekerja di kedua sektor ini menghadapi tantangan unik yang berbeda dari pekerja di sektor formal lainnya. Kondisi pekerja yang keras, ketidakpastian ekonomi, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesihatan menjadi karakteristik umum yang memperburuk tingkat stres. Faktor lingkungan kerja. Faktor yang pertama yaitu paparan panas berlebih. Nelayan dan pekerja perkebunan bekerja di bawah terik matahari dengan suhu mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius. Paparan panas ekstrem ini meningkatkan risiko stres panas atau heat stress yang dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan ekstrem, hingga heat stroke. Faktor lingkungan kerja berikutnya yaitu beban kerja fisik berat. Bekerja di perkebunan melibatkan aktivitas fisik intensif seperti mengangkat tandan buah sawit eh, yang beratnya sekitar 10 hingga 30 kg, membersihkan lahan, dan berjalan jauh di area perkebunan yang luas. Faktor lingkungan pekerja berikutnya yaitu fasilitas kerja tidak memadai. Banyak lokasi perkebunan dan pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang minim. Tidak ada tempat istirahat yang teduh dan nyaman, akses air minum terbatas, sanitasi dan toilet tidak layak, alat pelindung diri tidak sedia dan tidak sesuai standar. Faktor berikutnya yaitu faktor organisasi dan sosial. Konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Penelitian Fitri dan kawan-kawan tahun 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri mengungkapkan bahwa konflik kerja merupakan prediktor signifikan stres kerja. Konflik dapat berupa ketegangan antar pekerja karena persaingan target, komunikasi buruk dengan supervisor, ketidakadilan dalam pembagian kerja atau upah, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil. Dukungan sosial dari rekan dan atasan terbukti menjadi faktor protektif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun, di banyak lokasi perkebunan kecil, budaya kerja individualis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan sosial yang kuat. Ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi. Ayo Sehat pada tahun 2025 mengidentifikasi beberapa faktor organisasi yang memicu stres, antara lain yaitu ambiguitas peran, tanggung jawab tidak jelas, tumpang tindih tugas, perubahan cepat yaitu reorganisasi, pergantian manajemen, atau perubahan sistem kerja tanpa sosialisasi memadai. Yang berikutnya yaitu ketidakamanan kerja. Status kontrak tidak jelas, ancaman PHK, atau ketidakpastian pendapatan, khususnya pada nelayan. Yang berikutnya yaitu kurangnya otonomi. Tidak ada kontrol atas cara kerja atau jadwal. Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian yang memicu kecemasan dan stres berkelanjutan. Studi kasus pada PT Usaha Sawit Mandiri Pasaman Barat. Penelitian komprehensif oleh Fitria dan kawan-kawan tahun 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri memberikan wawasan mendalam tentang dinamika stres kerja di perkebunan kelapa sawit. Temuan utama yaitu konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk persepsi pekerja terhadap lingkungan kerja mereka. Yang kedua yaitu peran mediasi stres. Stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun, efek mediasi ini bersifat tidak langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga yaitu implikasi manajerial. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada pencegahan dan resolusi konflik kerja, perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikologis, serta sistem komunikasi yang lebih terbuka.
Berikutnya yaitu dampak stres kerja pada kesihatan dan kinerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesihatan individu dan kinerja organisasi. Dampak tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung koroner. Dari perspektif organisasi, stres kerja mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan melalui penurunan produktivitas, biaya kesehatan, dan tinggi angka turnover. Dampak fisik dan psikologis. Dampak kardiovaskular, yaitu tekanan darah tinggi, adalah dampak fisik paling umum dari stres kerja kronis. Peningkatan hormonal kortisol menyebabkan vasokonstriksi dan retensi sodium yang meningkatkan tekanan darah. Studi menunjukkan pekerja dengan stres tinggi memiliki risiko 1,5 hingga 2 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding pekerja dengan stres yang rendah. Dampak fisik dan psikologis berikutnya yaitu gangguan tidur. Stres kerja mengganggu ritme sirkadian dan produksi melatonin, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur buruk. Dampak lanjutan yaitu kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan peningkatan risiko kecelakaan kerja. Ayo Sehat 2025 mencatat gangguan tidur sebagai salah satu indikator awal burnout. Dampak fisik dan psikologis berikutnya yaitu sakit kepala dan nyeri. Ketegangan otot akibat stres menyebabkan tension headache dan nyeri muskuloskeletal, terutama di area leher, bahu, dan punggung. Kerja perkebunan yang melakukan pekerjaan fisik berat mengalami kombinasi stres fisik dan psikologis yang memperparah kondisi ini. Gangguan fisik dan psikologis berikutnya yaitu gangguan mental. Stres kronis meningkatkan risiko depresi kecemasan. Kostalova tahun 2003 menemukan korelasi kuat antara tingkat stres kerja dengan gejala depresi pada pekerja sektor informal. Gejalanya meliputi hilangnya minat, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan pikiran negatif persisten. Dampak pada kinerja organisasi. Produktivitas menurun. Penurunan produktivitas menurun yaitu pekerja yang stres mengalami penurunan fokus, kreativitas, dan efisiensi kerja. Optalipa tahun 2023 melaporkan penurunan produktivitas hingga 30% pada pekerja dengan stres tinggi. Absensi meningkat. Stres kerja menyebabkan absensi lebih sering karena sakit atau ketidakmampuan menghadapi lingkungan kerja. Ini berdampak pada kontinuitas operasional. Turnover tinggi. Pekerja yang mengalami burnout cenderung meninggalkan pekerjaan, meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan. Yang selanjutnya yaitu stres panas dan kelelahan fisik di pekerja pesisir. Nelayan dan pekerja pesisir hadapi kombinasi unik dari paparan panas ekstrem, kelembaban tinggi, dan beban kerja fisik intens yang menciptakan risiko stres panas dan kelelahan yang mengancam jiwa. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam strategi manajemen kesehatan kerja. Strategi manajemen stres kerja yang efektif yaitu manajemen stres kerja yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi.
Strategi harus disesuaikan dengan konteks spesifik, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik coping dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti redesain pekerjaan dan peningkatan dukungan sosial menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berikut adalah 7 cara efektif mengatasi masalah stres. Yang pertama yaitu kenali penyebab utama stres. Langkah pertama adalah melakukan self-assessment untuk mengidentifikasi sumber stres spesifik. Apakah beban kerja, konflik interpersonal, atau ketidakjelasan berat. Yang kedua yaitu atur prioritas dan waktu kerja. Terapkan prinsip manajemen waktu seperti teknik Eisenhower, membedakan tugas urgen dan penting, atau Pomodoro siklus kerja fokus 25 menit. Yang ketiga yaitu pelajari teknik relaksasi. Praktikkan teknik berbasis bukti seperti pernapasan diafragma. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 6 hitungan. Progressive muscle relaxation. Tegangkan dan lepaskan kelompok otot secara berurutan. Yang selanjutnya itu mindfulness meditation. Fokus pada momen sekarang tanpa judgement. Yang keempat yaitu lakukan aktivitas fisik rutin. Olahraga teratur minimal 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Meningkatkan produktivitas endorfin, hormon yang meningkatkan mood dan mengurangi persepsi stres. Pilihannya yaitu bisa jalan cepat, bersepeda, berenang, atau yoga. Bahkan aktivitas ringan seperti peregangan di sela kerja membantu mengurangi ketegangan. Yang kelima yaitu bangun ketahanan mental. Kelembagaan resiliensi melalui reframing kognitif, ubah perspektif terhadap situasi stres. Berikutnya yaitu fokus pada aspek yang bisa dikontrol. Belajar dari pengalaman stres sebelumnya. Tetapkan ekspektasi yang realistis. Yang keenam yaitu bangun hubungan positif. Investasikan waktu untuk membangun dukungan sosial di tempat kerja. Hubungan positif dengan rekan dan atasan berfungsi sebagai buffer terhadap stres. Ikut serta dalam kegiatan tim, tunjukkan empati dan tawarkan bantuan kepada rekan yang membutuhkan. Yang ketujuh yaitu bicarakan masalah. Jangan memendam stres sendirian. Berbagi dengan orang terpercaya seperti keluarga, teman, atau profesional membantu melepaskan beban emosional dan mendapat perspektif baru. Jika stres parah dan berkepanjangan, pertimbangkan konseling profesional atau program employee assistant program (IAP) jika tersedia. Yang selanjutnya yaitu manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik iaitu pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci mengurangi beban kerja berlebih dan mencegah stres. Prinsip-prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi perencanaan harian, itu alokasikan waktu untuk setiap tugas di awal hari. Batasan waktu yaitu tetapkan deadline realistis untuk setiap aktivitas. Delegasi, jika memungkinkan, bagikan tugas dengan rekan. Hindari prokrastinasi. Mulai tugas sulit lebih dulu saat energi tinggi. Waktu buffer, sisakan waktu cadangan untuk hal tak terduga. Komunikasi terbuka dan sehat. SOS tahun 2025
menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tempat kerja sebagai strategi preventif stres. Komunikasi yang baik meliputi yaitu assertiveness, yaitu ekspresikan kebutuhan dan batasan dengan jelas tanpa agresi. Active listening, dengarkan rekan dan atasan dengan empati. Feedback konstruktif, berikan dan terima kritik secara profesional. Transparansi, komunikasikan kendala atau masalah lebih awal. Regular check-in, adakan pertemuan rutin untuk klarifikasi ekspresi. Komunikasi terbuka mencegah miskomunikasi yang sering menjadi sumber konflik dan stres di tempat kerja. Pada studi kasus di PT Perkebunan Nusantara 4 Adolina Pembangunan, penelitian Putra dan kawan-kawan tahun 2025 di PT Perkebunan Nusantara 4 memberikan bukti empiris tentang pentingnya keseimbangan beban kerja dan kualitas fasilitas dalam mendukung kinerja optimal karyawan perkebunan. Metodologi yaitu studi kuantitatif dengan sampel karyawan tetap PT PN yaitu 4 menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh beban kerja dan fasilitas terhadap kinerja. Yang kedua yaitu temuan kunci. Baik beban kerja maupun fasilitas kerja menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05. Yang selanjutnya yaitu interpretasi. Kinerja optimal tercapai ketika beban kerja sesuai kapasitas dan didukung fasilitas memadai. Fasilitas yang tidak mengurangi stres fisik dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Manajemen perlu melakukan job analysis berkala, investasi fasilitas kerja, dan sistem monitoring beban kerja untuk mencegah overload. Implikasi untuk manajemen stres. Studi ini menggarisbawahi bahwa manajemen stres tidak bisa dipisahkan dari perbaikan kondisi kerja struktural. Intervensi individual seperti pelatihan coping akan kurang efektif jika kondisi kerja fundamental, yaitu beban kerja berlebih serta fasilitas yang buruk tidak diperbaiki. Pendekatan terbaik adalah kombinasi, yaitu satu, perbaikan kondisi kerja efektif, mulai dari redesign job, upgrade fasilitas. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas individual, seperti pelatihan dan teknik manajemen stres. Yang ketiga yaitu penguatan sistem dukungan organisasi, kebijakan work-life balance, employee wellness program. Selanjutnya yaitu peran dukungan sosial dan lingkungan kerja. Dukungan supervisor. Atasan yang sportif, memberikan feedback konstruktif dan peduli kesejahteraan bawahan. Kenyamanan fisik, fasilitas istirahat, suhu kerja nyaman, dan ergonomis yang baik. Keamanan kerja, lingkungan kerja fisik yang aman, APD memadai, dan prosedur keselamatan kerja. Dukungan rekan kerja, kohesi tim, saling membantu dalam tugas, dan dukungan emosional antar kolega. Dukungan keluarga, pengertian keluarga terhadap tuntutan pekerjaan, dan dukungan work-life balance. Kebijakan organisasi, program wellness, kebijakan cuti, dan fleksibilitas kerja yang mendukung kesejahteraan. Fitri dan kawan-kawan tahun 2025 menemukan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai moderator yang mengurangi dampak negatif stres kerja terhadap kepuasan kerja. Pekerja dengan dukungan sosial tinggi lebih resilient terhadap stresor dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja lebih baik meskipun menghadapi kondisi kerja yang sama. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tidak hanya penting untuk produktivitas, tetapi juga untuk kesehatan mental pekerja.
Investasi dalam perbaikan lingkungan kerja dan penguatan sistem dukungan sosial adalah strategi cost efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan retensi karyawan. Selanjutnya yaitu teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk mitigasi stres. Penelitian UNAIR tahun 2023 Badan Layan Tradisional menunjukkan bahwa olahraga teratur memiliki efek protektif signifikan terhadap stres panas. Nelayan yang rutin berolahraga memiliki kapasitas kardiovaskular yang lebih baik, toleransi panas lebih tinggi, pemulihan suhu tubuh lebih cepat pasca kerja, serta tingkat kelelahan lebih rendah. Rekomendasi yaitu minimal 30 menit aktivitas aerobik sedang, seperti jalan cepat atau bersepeda 3 sampai 5 kali per minggu. Untuk bekerja dengan aktivitas fisik tinggi, olahraga ringan seperti stretching dan juga lebih sesuai. Teknik relaksasi berbasis bukti, yaitu ada 4. Yang pertama, pernapasan diafragma. Teknik pernapasan dalam yang aktivasi sistem parasimpatis, menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Praktik 5 hingga 10 menit efektif mengurangi stres akut. Yang kedua yaitu meditasi mindfulness. Fokus pada kesadaran momen terhadap momen sekarang tanpa judgement. Mukhtalifah tahun 2003 mencatat penurunan signifikan tingkat stres pada pekerja praktik mindfulness 10 hingga 15 menit per hari. Yang ketiga yaitu progressive muscle relaxation. Tegangkan dan lepaskan kelompok otot secara sistematis. Efektif untuk mengurangi ketegangan fisik dan meningkatkan kesadaran tubuh. Yang selanjutnya yaitu terapi musik. Terapi musik bisa mendengarkan musik menenangkan, menurunkan kortisol, dan meningkatkan mood. Dapat dipraktikkan saat istirahat kerja atau perjalanan. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan implementasi manajemen stres. Implementasi program manajemen stres yang komprehensif memerlukan komitmen dari semua level organisasi dan partisipasi aktif pekerja. Pendekatan yang paling efektif mengintegrasikan intervensi di level organisasi, kelompok, dan individu. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan best practice dari literatur ilmiah dan studi kasus di Indonesia, dengan fokus khusus pada konteks perkebunan dan pesisir yang memiliki tantangan unik. Rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir, yaitu 1. Penyediaan fasilitas kerja yang memadai, mulai dari tempat istirahat, seperti shelter teduh dengan ventilasi baik, tersedianya kursi atau bangku, dan akses air minum bersih. Yang berikutnya yaitu sanitasi. Yang tersedia yaitu toilet dan fasilitas cuci tangan yang bersih dan mudah diakses. APD, penyediaan alat pelindung diri sesuai standar, dari topi, masker, sarung tangan, hingga sepatu safety. Berikutnya yaitu first aid, atau kotak P3K lengkap dengan petugas terlatih di setiap lokasi kerja. Rekomendasi yang kedua yaitu program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental. Dari workshop manajemen stres, pengenalan tanda-tanda stres, teknik coping, dan manajemen waktu. Pelatihan supervisor, itu skill komunikasi, konflik resolution, dan rekognisi tanda burnout pada bawahan. Mental health awareness, mengurangi stigma, edukasi tentang kesehatan mental, dan akses bantuan. Yang berikutnya yaitu program peer support, membentuk body system atau kelompok dukungan sesama pekerja. Frekuensi minimal 2 kali per tahun untuk semua level karyawan.
Rekomendasi yang ketiga yaitu monitoring beban kerja dan rotasi tugas. Mulai dari job analysis berkala, evaluasi kesesuaian beban kerja dengan kapasitas setiap 6 bulan. Workload monitoring, tracking jam kerja, overtime, dan produktivitas untuk deteksi dini error. Yang berikutnya yaitu rotasi tugas. Variasi tugas untuk mencegah monotoni dan kelelahan fisik spesifik. Berikutnya yaitu flexible schedule. Fleksibilitas jadwal kerja saat kondisi cuaca ekstrem atau kebutuhan personal. Target tidak ada bekerja dengan overtime lebih dari 10 jam per minggu secara konsisten. Rekomendasi tambahan yaitu sistem komunikasi terbuka dan program kesejahteraan. Rekomendasi untuk bekerja. Meskipun perbaikan kondisi kerja struktural adalah tanggung jawab organisasi, pekerja juga dapat mengambil langkah proaktif untuk mengelola stres mereka secara efektif. Mulai dari kenali tanda-tanda stres dan lakukan tindakan coping, seperti kembangkan kesadaran diri terhadap respons stres personal Anda. Mulai dari tanda fisik yaitu sakit kepala, ketegangan otot, gangguan tidur, serta perubahan nafsu makan. Tanda emosional seperti mudah marah, cemas berlebih, mood swing, kehilangan minat. Tanda perilaku yaitu prokrastinasi, isolasi sosial, performa menurun. Segera terapkan teknik coping saat tanda-tanda ini muncul. Pernapasan dalam, ambil istirahat singkat, atau berbicara dengan orang terpercaya. Bangun komunikasi dengan rekan dan atasan. Komunikasi proaktif adalah kunci mencegah dan mengatasi stres. Ekspresikan kebutuhan. Jika beban kerja berlebih, komunikasikan dengan atasan secara profesional. Berikutnya yaitu minta bantuan. Jika ragu meminta dukungan saat kesulitan. Berikan feedback. Sampaikan kondisi kerja yang problematis secara konstruktif. Bangun network. Investasikan waktu untuk membangun relasi positif di tempat kerja. Ingat, meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Yang selanjutnya itu jaga pola hidup sehat, seperti tidur, nutrisi, dan olahraga. Fondasi ketahanan terhadap stres adalah gaya hidup sehat. Tidur yang cukup 7 hingga 8 jam per malam, nutrisi yang seimbang, dan olahraga rutin 30 menit setiap 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Tips tambahan, work-life balance. Pisahkan waktu kerja dan personal. Hindari membawa pekerjaan pulang jika memungkinkan. Luangkan waktu untuk hobi dan keluarga. Continuous learning. Ikuti pelatihan atau workshop pengembangan diri. Meningkatkan kompetensi, mengurangi kecemasan terhadap tuntutan kerja. Spiritual dan sosial. Aktivitas spiritual seperti doa, meditasi, dan sosial, komunikasi volunteer meningkatkan sense of purpose dan dukungan sosial. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.